Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Nah, mengulas untuk BTC, BTC kemana arah selanjutnya? Berapa lama kita akan membutuhkan waktu buat analisa? Tentunya tidak lama apabila kita paham mana yang dijadikan acuan sebagai pondasi. Nah, saya membuka time frame-nya daily, yang mana sebelumnya juga sudah dianalisa. Nah, kita boleh melihat dulu, kita tidak perlu memberikan nama-nama pada candle. Kita tambahkan Bollinger Band di sini dan MA50 sebagai media trend. Kita bisa mendetailkan di sini yang mana pada hari sebelumnya ini mampu membuat reversal. Di mana ada reversal maka akan membuat retest ke bawah. Jadi retest itu yang akan diuji adalah middle BP sampai dengan low BP. Nah, di sini ada pun juga momentum buy. Nah, re-entry pada daily ini bisa minimal 3 candle. Nah, apabila kembali lagi mampu membuat reversal ke atas, artinya akan menguji ketinggiannya kembali. Nah, volume tertinggi di sini ataupun top BP di sini akan diuji kembali. Nah, selanjutnya kembali kepada diri masing-masing, seberapa punya keyakinan. Nah, jika kita melihat tren di sini, tren masih dalam penurunan. Selanjutnya kita bisa melihat apa yang berlaku di time frame atasnya. Apakah semua yang disampaikan ini ada akurasi? Kita melihat pada time frame-nya weekly di sini. Nah, di weekly di sini, di mana cara entry-nya kita selalu sebagai acuan adalah candle hijau. Pada minggu sebelumnya, di sini terjadi candle hijau, artinya adalah reversal. Nah, jadi kalau mau B, pastikan ada candle hijau terlebih dahulu. Di mana ada reversal, ada retest, retest minimal 2 kali. Di sini ada shadow. Nah, ini artinya adalah menguji pada candle hijau sebelumnya. Jadi reversal retest ini berlaku ketika tidak mampu lagi membuat momentum, artinya bisa saja naik mencari middle BP. Selanjutnya kita bisa beri mappingan pada middle BP di sini. Nah, jika kita melihat di sini masih ada momentum sell. Jadi re-entry weekly ini katakanlah minimal adalah 2 candle atau 2 minggu. Apabila naik terus maka targetnya terjauh adalah middle BP. Itu bagian dari target. Nah, kita bisa melihat time frame di atasnya lagi. Dimandi di sini. Nah, dimandi di sini artinya dari atas ke bawah adalah membuat arah akan ke bawah. Selanjutnya apabila naik maka re-entry dari candlestick arah. Di mana di sini ada arah akan ke bawah maka berlakunya re-entry. Jadi boleh dikatakan menunggu pada zonanya middle BP di sini. Ini re-entry ini akan menguji kembali pada middle BP. Jadi kalau tidak mampu maka akan melanjutkan perjalanan untuk ke bawah. Ini sederhananya seperti itu. Jadi analisa itu tidak perlu buru-buru. Bakukan di mana yang menjadi pondasi-pondasi kuatnya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke time frame-nya daily di sini. Nah, jika kita melihat di daily di sini, ini trennya masih belum di breakout. MA50 ini belum mampu di breakout. Kita juga
harus hati-hati. Apabila kita ada entry, maka pasang safety boleh pada SL plus ataupun break even. Nah, misalkan di sini, nah, kita punya entryan di sini dua, nah, ada dua layer, dimana menunggu ya ini close, selanjutnya di sini membuat arah. Nah, ketika membuat arah maka baru kita mencari arah balik. Nah, jika kita melihat ada entryan di sini, sinkronkan dengan apa yang berlaku di weekly di sini. Nah, kita entry-nya ketika ada reversal sedang di retest. Sehingga yang kita lihat adalah di time frame kecil. Contoh misalkan pada H4 di sini. Apa yang berlaku di H4 boleh kita entry di H4 sebagai tempat untuk entry. Nah, di H4 di sini. Nah, entry-nya sama ya, entry pada zona low BP. Nah, jadi kita B pada zona low BP. Nah, ketika kita pindah pada H1, apa yang berlaku di H1? Maka H4 dan H1 ini bisa dijadikan acuan. Ya. Apakah entry di candle hijau ataupun entry di ekstrim, monggo ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Jadi entry paling enak di mana? Apabila kita ingin melakukan buy, tentunya entry terbaik adalah low BP. Ya. Sekalipun dia tren turun, ketika kita entry menunggu dulu BP ini, resikonya sangat minim sekali. Nah, ini cara di mana kita mempelajari market. Jadi tidak perlu buru-buru entry. Kalau memang dirasa cukup, cukupkan. Jadi ketika kita melihat entryan di sini mesti ya pasang break even ataupun SL plus. Jadi apabila sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ini kita tidak menelan kerugian. Oke, selanjutnya jika kita melihat pada H1 di sini, ya apabila ada candle ya, yang mampu nge-breakout middle BP, apabila naik balik tidak mampu, ini bisa berpotensi mencari low BP. Jadi nanti ditunggu di bawah saja. Apabila sampai terjadi ekstrim MHP, nanti boleh di entry kembali untuk ke atas. Nah, untuk kripto ini daily-nya katakanlah akan close pada nanti jam 7 pagi. Jadi boleh nanti dipantau jam 7 pagi apakah sudah bisa di entry atau belum. Kurang lebihnya gitu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Ya, pastikan selalu ya dengan keyakinan sendiri mana yang dijadikan acuan. Gitu. Nah, jadi jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Yakin dengan setupnya sendiri, kira-kira ke atas ini masih mampukah menguji ketinggian pada top BP ataupun volume tertinggi di sini. Jadi ini bagian dari target ketika masih mampu atau tidak. Nah, ini berangkat dari bawah artinya adalah ekstrim ya, momentum bersanding dengan ekstrim. Jadi lebih mudahnya ekstrim akan diretest untuk kedua kali. Jika tidak mampu, maka validkan MHV-nya, ada potensikah akan kembali melanjutkan perjalanan ke bawah. Gitu. Ya, jadi jangan mudah terpengaruh. Ya, belajar perlahan-lahan tentunya bisa. Ya, semua pasti bisa. Ada yang bisa dipelajari dan tentunya ini bukan hal yang sulit. Ya, ketika kita mau belajar di setiap hari. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.